crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Sebelum kita membahas tentang persamaan eksponen, kita akan mengingat kembali tentang apa itu eksponen dan sifat-sifatnya. Ada beberapa bagian untuk definisi. Yang pertama untuk pangkat bulat positif. Untuk A pangkat N didefinisikan sebagai A kali A kali A kali A kali A terus ya. Ini sebanyak N ya. Saya kasih contoh di sini. Contoh ya. Misalkan saya punya 2 pangkat 3. A-nya 2, N-nya 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sebanyak berapa ini? Sebanyak N atau 3 ya. Ya, seperti ini. Saya punya lagi misalkan 5 pangkat 7. Maka kita nyatakan sebagai bentuk 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 buah ya. Ya, ini ada 7 ya. Jadi seperti inilah definisi dari pangkat bulat positif. Bagaimana definisi yang kedua? Nah, untuk pangkat 0 ya, ini ada spesial ya. Pangkat 0 didefinisikan seperti ini. A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi ketika saya punya 2 pangkat 0, itu bukan 0 ya, tapi 1. 50 pangkat 0, itu juga sama dengan 1. Bagaimana kalau 1000 pangkat 0? Itu juga sama dengan 1. Bagaimana kalau setengah pangkat 0? Itu juga sama dengan 1. Pokoknya selama pangkatnya 0 dan bilangan pokoknya bukan 0, maka hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Lanjut yang ketiga, pangkat bulat negatif ya. Ketika ada pangkat negatif seperti ini, A pangkat negatif M didefinisikan sebagai 1/A pangkat M, atau bisa juga 1 dibagi A pangkat M. Contoh ya, saya bersihkan dulu layarnya. Misalkan saya punya 3 pangkat negatif 2. Artinya bisa dirubah menjadi 1/3 pangkat 2. Sama dengan ini 1 pangkatkan 2 1 ya, per 3 pangkat 2 menjadi 9 atau 3 pangkat 2 seperti ini. Atau bisa juga langsung ya, 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 2. Boleh. Contoh yang lain misalkan 5 pangkat negatif 4. Ini berubah menjadi 1 dibagi 5 pangkat 4. Seperti itu ya. Jadi ketika pangkatnya negatif, biar jadi positif, maka taruh di bawah seperti ini. Mudahnya seperti itu. Ini juga berlaku kebalikannya ya. Artinya ketika saya punya misalkan begini, 1/2 pangkat negatif 3. Ini kan pangkatnya negatif di sini nih. Ini biar jadi positif, ini naik ke atas, dibalik. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Sehingga ini akan berubah menjadi 2 pangkat 3. Ya. Contoh lagi. 2 pangkat negatif 3 dibagi 3 pangkat negatif 4 misalkan. Ini kalau kita mau menyederhanakan menjadi pangkat positif, maka ini posisinya dibalik ya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga ini akan berubah menjadi 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Seperti itu ya.
untuk pangkat bulat negatif. Berikutnya adalah pangkat pecahan ya. Saya bersihkan dulu layarnya. Pangkat pecahan A pangkat M per N ya, itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M ya. N ini tidak boleh sama dengan 1 dan N harus lebih dari 0 ya. Ingat ini contoh ya. Misalkan ada 9 pangkat 2/3. Bagaimana cara nulisnya nih? Maka berubah menjadi akar pangkat 3 ya, yang di bawah berada di sini, dari 9 pangkat 2. Misalkan lagi 27 pangkat 1/3. Ini berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat 1. Kalau misalkan ini masih bisa disederhanakan, boleh disederhanakan lagi. Misalkan ini saya lanjutkan ya, menjadi akar pangkat 3 27 itu berapa? 3 pangkat 3. Nah, ini kita kembalikan lagi ke definisi awal ya, sehingga menjadi 3 pangkat 3/3 ya. 3-nya adalah M-nya, ini 3 yang atas M-nya, 3 yang bawah adalah N-nya ya, ini, sehingga ini menjadi 3 pangkat 1 atau sama dengan 3 saja. Itu adalah definisi ya dari eksponen atau bilangan berpangkat. Mungkin di beberapa buku ya atau di tempat lain ini menjadi sifat ya, ini menjadi sifat, ini menjadi sifat. Tapi di sini saya memilih bahwa ini menjadi definisi. Ketika kita sudah paham definisi, maka kita bisa menurunkannya menjadi sifat-sifat eksponen. Kita akan melanjutkan ke sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat eksponen ya yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persamaan eksponen. Yang pertama ya, ketika saya punya A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya menjadi A pangkat M plus N ya. Hati-hati, ini bukan kali ya, tapi ditambah. Di sini saya tidak akan membuktikan sifat-sifat ini karena kalian sudah paham di SMP ya. Saya hanya mengingatkan kembali dengan contoh. Misalkan saya punya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat min 2 sama dengan, hati-hati, bilangan pokok ini harus sama. Kalau di sini 2, ini harus 2 ya. Kalau ini 2, ini 3, maka tidak bisa menggunakan sifat ini. Ini akan menjadi 2 pangkat 5 ditambah negatif 2 ya, M plus N. Berarti sama dengan berapa ini? 2 pangkat 3. Ketemunya adalah 8. Lagi-lagi, misalkan saya punya 3 pangkat 1/3. Nah, coba dikasih pecahan ya, kali 3 pangkat 2/3, maka akan menjadi 3 pangkat 1/3 ditambah 2/3. Berapa ini? 1 ya, 3 pangkat 1 atau 3 saja. Sekali lagi saya tekankan, bilangan pokoknya harus sama dan pangkatnya bukan dikali tapi dijumlah ya, pangkatnya ditambah. Sifat yang kedua adalah kalau pembagian. Bagaimana kalau soalnya seperti ini pembagian? 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan, hati-hati, ini bukan dibagi ya, pangkatnya nanti bukan dibagi tapi dikurangi menjadi 5 pangkat 4 kurangi 2.
berarti 5 pangkat 2 atau 25. Misalkan saya punya lagi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 1 sama dengan gimana nih? 2 pangkat 3 dikurangi ya negatif 1 sehingga menjadi 2 pangkat 3 tambah 1 4 ya, atau sama dengan 16. Sekarang kita ke sifat yang ketiga ya. Untuk bentuk yang ketiga ya, untuk sifat yang ketiga A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contoh ya, misalkan saya punya 2 kali 3 dikurung begini pangkat 4. Ini artinya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya berbeda, tidak boleh menggunakan sifat yang pertama ini ya, tidak boleh. Berarti ini dihitung dulu, 2 pangkat 4 dihitung dulu, kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 4. Ini kalau mau menghitung ya, ini kalau mau menghitung. Kalau mau biarkan seperti ini saja nggak apa-apa. Kemudian punya lagi setengah kali 1/4 pangkat negatif 1 misalnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ingat setengah ini berarti 2 pangkat berapa ya? Ayo, 2 pangkat negatif 1 ya. Tadi di definisi sudah dijelaskan ya, ketika pangkatnya negatif seperti ini menjadi seperti ini. 2 pangkat negatif 1 sama artinya dengan 1 dibagi 2. Kalau 1/4 bagaimana? 4 pangkat negatif 1. Ini dipangkatkan lagi dengan negatif 1. Kita boleh menyederhanakan yang dikurung dulu ya. Boleh juga langsung mengalihkan dengan pangkat. Kita akan langsung mengalihkan dengan pangkatnya. 2 pangkat negatif 1 kali negatif 1. Ya, tulis di sini. Kali negatif 1. Kali 4 pangkat negatif 1 kali negatif 1. Berarti menjadi 2 pangkat 1 ya, atau 2 saja. Ini juga menjadi 4 saja. 2 kali 4 sama dengan 8. Kalian juga boleh ya menyederhanakan yang di sini ya, karena yang di dalam kurung ternyata bisa disederhanakan. Ini untuk sifat yang ketiga ya. Bagaimana dengan sifat yang keempat? Saya bersihkan dulu layarnya. A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Misalkan saya punya 1/2 pangkat 3. Ini artinya 1 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 adalah 1. 2 pangkat 3 adalah 8. Seperti ini. Lagi misalkan 3/5 pangkat 2 akan menjadi 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 atau 9/25. Seperti ini ya untuk sifat yang keempat. Bagaimana kalau pangkatnya negatif misalkan? Contoh ya, 4/3 pangkat negatif 2. Kalian bisa menghilangkan negatifnya di sini dengan cara membalik. Yang tadinya pembilang dirubah menjadi penyebut. Jadi seperti ini. 3/4 pangkat 2. Boleh seperti ini. Sehingga ketemunya 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 9 dibagi 16. Atau kalian juga bisa seperti ini. 4 pangkat negatif 2 tetap dibagi 3 pangkat negatif 2
Ingat ya, untuk menjadikan positif, ketika dia pembilang, dia harus menjadi penyebut. Kalau penyebut negatif pangkatnya, maka dijadikan pembilang, sehingga menjadi 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, untuk menjadikan pangkatnya positif. Sama saja hasilnya ya. Ya, sifat yang keempat selesai. Lanjut, sifat yang kelima. Ini ada A pangkat M, pangkatnya lagi dengan N ya. A pangkat M, pangkat N. Contoh, 2 pangkat 5, ini pangkatkan lagi dengan 2. Ini menjadi 2 pangkat 5 kali 2 ya, bukan 5 pangkat 2, sehingga menjadi 2 pangkat 5 kali 2, atau 2 pangkat 10 ya. Jadi bukan menjadi 2 pangkat 25. Sekarang kita akan ke contoh ya. Contoh bagaimana menerapkan sifat-sifat eksponen dalam soal. Ini saya sudah siapkan 4 soal ya. Akan kita bahas satu persatu. Ini hanya sampel ya, wakil saja, masih banyak variasi soal yang lain ya. Semoga dengan soal-soal ini nanti kalian bisa terapkan untuk soal-soal yang lain. Misalkan nomor 1 ya. Kita kerjakan nomor 1 dulu. Di sana ada soal 4 kuadrat kali 4 pangkat 5 kali 4 pangkat negatif 3 dibagi 4 pangkat 3. Ini kebetulan sudah sama semua ya bilangan pokoknya. Jadi ini mudah ini ya. Karena sama, kalau perkalian menjadi penjumlahan ya. Ingat ya. Kalau pembagian dikurangi. Sehingga ini soal ini menjadi seperti ini. 4 pangkat 2 ditambah 5 ditambah negatif 3. Ini untuk yang pembilang. Karena ini perkalian, pangkatnya dijumlah. Ini dibagi ya. Dibagi 4 pangkat 3, berarti pangkatnya kurangi. Kurangi berapa? Kurangi pangkat dari penyebut, yaitu 3. Sesederhana ini. Kemudian kita hitung ya. 2 tambah 5, 7, kurangi 3, kurangi 3, berarti 4 saja ya. 4 pangkat 1 atau 4 saja. Mudah sekali ya. Nomor 2. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2, tentukan nilai dari A pangkat negatif 2, B pangkat 3 dibagi C pangkat negatif 4. Kita tinggal mensubstitusikan saja ya nilai dari A, B, dan C. Sehingga jawabannya adalah A-nya dirubah menjadi 4, pangkatnya tetap negatif 2. B-nya dirubah menjadi 3, pangkatnya menjadi 3, pangkatnya tetap 3 ya. Dibagi C-nya adalah 2 pangkat negatif 4. Nah, kita tinggal menyederhanakan ini ya. Ini pinter-pinternya kita memanfaatkan sifat-sifat dari eksponen. Perhatikan, 4 sama 2 ini istimewa. Karena 4 bisa dijadikan menjadi 2 pangkat 2 ya. Rubah dulu 4-nya, sehingga menjadi 2 pangkat 2. Nah, pangkatkan lagi dengan negatif 2 kali 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 4, sehingga menjadi, ingat sifat eksponen, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan min 2, berarti pangkatnya dikalikan ya, sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali negatif 2, negatif 4 kali 3 pangkat 3 berapa? 27 ya, per 2 pangkat negatif 4. Ini yang sama kan? Nah, ini bisa dicoret nih, sehingga ketemunya adalah 27. Nah, mudah ya, sederhana. Coba kita ke contoh soal yang nomor 3. Sederhanakan bentuk seperti ini. Biasanya kalau kita disuruh menyederhanakan, kita jadikan pangkat negatif menjadi pangkat positif ya. Coba lihat di sini
ada pangkat negatif 1. Ada beberapa langkah, ada beberapa alternatif ya. Kita bisa menyederhanakan yang di dalam kurung dulu, kemudian mengalihkan dengan pangkat ini, kemudian memangkatkan dengan negatif 1, atau kita justru menghilangkan negatif 1-nya ini dulu. Kita jadikan pangkat positif dulu. Terserah kita mau pilih yang mana. Kalau saya senangnya ini pangkat negatifnya saya rubah dulu menjadi pangkat positif. Bagaimana caranya? Tinggal membalik tadi ya. Kalau pangkat negatifnya ini pengen jadi positif, dibalik saja. Yang tadinya pembilang berubah menjadi penyebut, sehingga soal ini berubah menjadi 3A pangkat negatif 7 kali B pangkat negatif 3. Tadinya penyebut menjadi pembilang, dibagi 27 kali A pangkat negatif 5 B pangkat negatif 3. Pangkatnya berapa Pak? Tadinya kan negatif 1, berubah menjadi pangkat positif 1. Karena pangkat 1, maka tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Sehingga tugas kita berikutnya tinggal menyederhanakan bentuk ini ya. Oke, kita sederhanakan yang dalam kurung, kita hilangkan pangkatnya langsung. 3 sama 27 ya. 3 itu artinya 3 pangkat 1. Kemudian A pangkat, nah ini perhatikan, bilangan pokoknya sama ini. Bilangan pokoknya sama, maka bisa pakai rumus yang bisa pakai sifat tadi ya, yang kedua ya, ketika pembagian. Sehingga A berubah menjadi A pangkat negatif 7 dikurangi negatif 5. Nah, perhatikan ini ada 3, ada 27 ya. 27 itu artinya berapa ya? 3 pangkat 3. Oke, saya jadikan ini saja, 3 pangkat 3. Sekarang kita sudah punya bilangan berpangkat dengan seperti ini. Bilangan pokoknya sama, ini 3, ini juga 3. Ini A, ini B, juga ini B. Maka kita gunakan sifat yang kedua ya, yang pembagian. Berarti ini menjadi 3 pangkat, pembilangnya pangkatnya 1 ini ya, 1 kurangi 3. Karena pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Yang A fokus pada yang A semua. Berarti A pangkat negatif 7 dikurangi ya, negatif 5. Yang B pangkat negatif 3. Oh, ini sama ya. Kalau sama berarti bisa langsung menjadi pangkat 0. Saya tuliskan pangkat 0 deh ya, atau 1 ya. Ini bisa dicoret langsung juga bisa. Tapi kalau kita mau hitung, negatif 3 dikurangi negatif 3, ketemunya B pangkat 0 ya. Nanti ini hasilnya 1. Sederhanakan lagi, 1 kurangi 3 negatif 2, berarti menjadi 3 pangkat negatif 2. A pangkat negatif 7 tambah 5, berarti negatif 2 juga. Ini 1 ya, nggak usah ditulis. Ini pangkatnya masih negatif. Bagaimana biar jadi positif? Jadikan penyebut ya, sehingga ini menjadi 1 per 3 pangkat 2 A pangkat 2. Nanti kalau soal pilihan ganda mungkin tergantung pilihan gandanya ya, seperti apa. Mungkin dirubah menjadi seperti ini bisa. 1 per 3A pangkat 2. Ini sama bentuknya ya. Jadi kalau soal IC sampai sini sudah betul. Tapi kalau pilihan ganda mungkin kita lihat yang mana yang cocok dengan pilihannya. Sekarang soal yang keempat ya. Saya akan bersihkan dulu layarnya. Untuk soal yang keempat, kita disuruh mencari nilai dari bentuk akar seperti ini ya. Kemudian sudah ada A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita bisa masukkan dulu ya. Kita substitusikan, A-nya dengan 9, B-nya dengan 16, C-nya dengan 36. Kita coba ya. Soal nomor 4. Sehingga soalnya berubah menjadi akar kurung ya ini. A-nya dirubah menjadi 9 pangkat negatif sepertiga.
Kemudian B-nya berubah menjadi 16 pangkat negatif setengah. Kemudian kali C-nya 36. Ini pangkatkan lagi dengan 3. Jadi ada beberapa cara. Kita bisa langsung mengalihkan dengan pangkat. Kita juga bisa menyederhanakan yang di dalam kurung ini ya. Terserah kalian pilih yang mana. Saya coba yang mengalihkan dengan pangkatnya dulu. Sehingga soal ini berubah menjadi akar 9 pangkat negatif sepertiga kali 3. Langsung saja menjadi negatif 1 ya. Paham ya? Oke, sekarang 16 berubah menjadi pangkatnya 16 pangkat negatif setengah kalikan 3. Berarti pangkatnya menjadi negatif 3/2. 36 langsung ya, 36 pangkat 3. Wah, ini gimana Pak? Bilangannya beda semua. Ada yang unik ini 36 ya. 36 itu ternyata bisa berubah menjadi 4 kali 9 atau 9 kali 4 ya. Kayak kita lihat ini 36. Ini berubah menjadi 9 kali 4. 9 ini bisa dijadikan 3 kuadrat ya. Ini bisa menjadi 3 kuadrat. 4 bisa menjadi 2 kuadrat. 9 ini juga bisa berubah menjadi 3 kuadrat. 16 bisa menjadi 2 pangkat 4. Oke, kita rubah semuanya menjadi bentuk bilangan pokoknya 3 dan 2. Sehingga ini berubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Pangkat lagi min 1. Yang ini berubah menjadi 2 pangkat 4. Pangkatkan lagi negatif 3/2. Ini 36 pangkat 3 berubah menjadi 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Ini 9 kali 4, 36 ya. Pangkatkan lagi dengan 3. Nah, seperti ini. Ini masih dalam bentuk akar. Kita sederhanakan ini. Akar ini ya, panjang. Pangkatnya menjadi 3 pangkat 2 kali negatif 1 langsung ya, negatif 2. 2 pangkat 4 kali negatif 3/2. Berarti negatif 6 ya. Pangkat negatif 6. Ini langsung kalikan. 3 pangkat 2 kali 3, 6 ya. 2 pangkat 2 kali 3, berarti 2 pangkat 6. Nah, sudah mulai kelihatan ya. Perhatikan yang bilangan pokoknya sama. Ingat ya, yang bilangan pokoknya sama. Akar 3 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat 6. Kalau perkalian ingat, pangkatnya menjadi penjumlahan. Sehingga berubah menjadi 3 pangkat negatif 2 ditambah 6. Sekarang yang 2 pangkat negatif 6 kali 2 pangkat 6 berubah menjadi 2 pangkat negatif 6 tambah 6. Sederhanakan lagi menjadi 3 pangkat negatif 2 tambah 6. Berarti 3 pangkat 4 ya. 2 pangkat 0 ini ya. Ingat 2 pangkat 0 berapa? 1. Sehingga ini menjadi akar 3 pangkat 4. Masih ingat kalian ketika ada akar begini dirubah menjadi pangkat pecahan ya? Ini artinya di sini ada 2 ya. Nah, cuma kalau 2 itu tidak dituliskan biasanya. Jadi kalau tidak ada tulisannya berarti di sini 2. Sesuai dengan definisi pangkat pecahan, maka ini menjadi apa? 3 pangkat 4/2 ya. Jangan kebalik ya. Bukan 2/4 tapi 4/2. 4/2 sih berapa? 2 kan? 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 9. Ya. Demikian ya contoh-contoh penggunaan sifat-sifat eksponen dalam menyelesaikan masalah bentuk pangkat ini. Nanti kita akan gunakan sifat-sifat itu pada persamaan eksponen ya untuk tutorial berikutnya.
Untuk tutorial kali ini, sebagai dasar persamaan eksponen saya kira cukup. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.